Oke, selamat datang di GMAT Indonesia. Jadi channel ini buat kalian-kalian yang lagi belajar GMAT untuk ambil business school, ambil gelar MBA di luar maupun di dalam negeri. Oke, lanjut aja. Buat yang belum tahu ya, GMAT itu apa? Jadi gue bakal jelasin sekilas. Jadi GMAT itu adalah Graduate Management Admission Test. Basically tes ya, ini sama kayak kalau kalian pada tahu GRE ya, IELTS segala macam, tapi ini agak beda sih. Kalau IELTS itu ngetes bahasa Inggris, GRE ini dan GMAT tentunya yang dites adalah aptitude ya. Aptitude itu apa? Kalian bisa google sendiri ya. Jadi semacam fluid intelligence. Semacam ya. Tapi nggak se-fluid itu, mungkin bisa dikategorikan sebagai lebih crystallized ya. Kalau yang fluid itu yang tes TPA yang gambar-gambar. Nah, seperti itu. Intinya yang mau dites di sini adalah average intelligence kalian gitu. Yang dites itu apa aja? Ada kuantitatif, basically angka-angka ya. Ada verbal, kata-kata dan kalimat dan lain-lain. Ada integrated reasoning dan analytical writing. Nah, ini spesial. Ini kombinasi angka dan kalimat ya. Kombinasi dua ini bisa dibilang gitu. Kalau analytical writing itu essay basically. Nah, kuantitatif itu terdiri dari problem solving dan data sufficiency. Verbal terdiri dari reading comprehension, critical reasoning, sentence correction. Ada dua jenis tes yang yang ditawarkan oleh GMAT-nya itu sendiri. Ada in-class exam dan online exam. In-class exam itu di kelas, itu full tesnya, sementara yang online itu dilakukan di rumah online, itu hanya minus analytical writing. Nah, jadi gue nggak bakal jump into detail terkait tesnya, kalian bisa cek sendiri di link ini ya. Oke, untuk hari ini gue pengen bahas terkait problem solving. Problem solving itu terdiri dari banyak tipe ya. Jadi ini ada subtipenya lagi. Tiap subtipenya juga ada kelasnya masing-masing. Apa aja itu kita bisa lihat di sini. Ya, problem solving terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 subtipe. Lalu ada banyak sekali kelasnya di setiap subtipe ini ya. Ya, mungkin ini sepertinya sih ada 35-ish lah ya kelas gitu ya. Nah, untuk hari ini tentunya nggak akan kita bahas semua, ini masing-masing akan ada satu video sendiri-sendiri. Oke, jadi kita yang sekarang bakal bahas yang mana ya? Jadi kita bakal bahas percents. Oke. Percents. Kita bakal ambil 3 soal level hard ya, nggak usah takut. Ya, ada 4 tipe kesulitan ya, 4 tipe difficulty ya. Ada easy, level 1 itu easy, level 2 itu moderate, level 3 itu hard ya, level 4 itu extreme. Nah, hari ini kita bakal bahas 3 soal hard terkait persen. Oke, langsung saja masuk ke soalnya. Oke. Problem solving, fraction, decimal percent, hard.
Langsung aja kita jump into the questions. A pharmaceutical company received 3 millions in royalties on the first 20 million in sales of the generic equivalent of one of its products, and then 9 millions in royalties on the next 180 millions in sales. Oke, pertanyaannya, by approximately what percent did the ratio of royalties to sales decrease from the first 20 million in sales to the next 180 million in sales? Ya, ini gak ada susah-susahnya sebenarnya ya, gak ada susah-susahnya gitu kan. Jadi yang ditanya di sini ratio of, dihapus dulu ya. Jadi yang dihapus yang ditanya itu adalah ratio of royalties to sales. Di pertama nih first 20 million ini rasionya 3 million per 20 million. Oke. Lalu yang di penjualan kedua itu rasionya 9 per 108. Oke. 9 per 108 itu ini udah nggak bisa di simplify ya. 9 per 108 itu kan berapa? 1/12 gitu ya. 1/12. Oke. Nah, artinya berkurang nih dari 3/20 menjadi 1/12. 3/20 itu kan 0,15 ya. 1/12 itu less than 0.1 gitu ya. 0.1 per 10 di 1/12. Jadi ini turun. Ya udah, langsung aja supaya gampang ini di ekuivalenkan aja kali ya. Di ekuivalenkan ini gua kali 10 ya. 10 per 10. Jadi 10 per 120 gitu ya. Yang ini gua kali 6 per 6. Jadi 8. Nutupin. Jadi 18 per 120. Nah, ini jadi sama-sama 120 ya bawahnya ya. Jadi kalau mau dibandingkan aman gitu ya. Nah, dari 18 ya, 120 nya abaikan, ke 10 itu turun berapa persen sih? Itu ya udah, berarti kan turunnya 8 nih. 8 awalnya itu 18 gitu kan. Jadi ini adalah 4/9. 4/9 adalah approximately what percent? Berapa ya? 4/9 itu kalau 3/9 itu sepertiga, 33. 4/9 itu approximately 45% lah ya. Setuju. Oke, jadi jawabannya C. Nah, ini kita sebenarnya sangat mudah ya terjebak di sini ya. Kalau nggak hati-hati ini langsung aja 18 per 10, 18 ke 10, 8% itu kan semangat kan, padahal bukan. Atau kalau terburu-buru lagi 18 kurang 10 per 10 gitu. Tapi di sini nggak ada pilihannya sih. Jadi ini yang benar itu adalah cara ngitungnya 18 ke 10 ini. Kalau ditanya decrease-nya berapa persen, adalah 18 dikurang 10 bilangan awal dikurang bilangan akhir per bilangan awal. Jadi 8 per 18 itu 4/9. Ini exactly 0,45 bar sebenarnya ya. 45 bar. Jadi 45 gitu. Cuma kita ambil 45 nya aja. Oke, jawabannya C.
Oke, lanjut lagi masih di problem solving, fraction decimal persen dan hard. Ya, kita coba tes nih seberapa hard sih dia, ya. Langsung aja kita ke question nih. The price of lunch for 15 people was $207, including 50% gratuity for service, ya. Biasa kalau kita makan di resto ya, 207 itu sudah included 15%. Jadi ini udah 115% nih dari apa yang kita makan. Yang kita makan itu X. Katanya, what was the average price per person excluding the gratuity? Ya udah, kita cari aja nih. Kalau 207 ini adalah total gitu ya, grand total. Terus 115% ini tadi gratuity for service-nya dikali 115%. Jadi yang kita mau cari adalah X. Ini X-nya itu price per person ini. Kalau gitu jangan X lagi deh. X itu ini harga sebelum gratuity, jadi kita sebut saja A. Jadi A itu adalah tadi X dikali 1,15 gitu ya, 115%. Sorry, bukan gini. Jadi A itu di sini ya, ganti ya. A itu adalah X dibagi 15. Nah, di sini X-nya itu adalah 207 dibagi 1,15 dibagi 15. Oke. Jadi gampang ya. Cuma memang yang bikin susah itu adalah karena kita no calculator ya. Di GMath itu tidak boleh ada ceritanya pakai kalkulator ya, gitu ya. Jadi kalau udah dapet nih, ini sebenarnya tinggal hitung aja, cuma permasalahannya adalah itu tadi. Nah, alright, kita hitung 115 itu berapa sih. Jadi kan di sini sebenarnya gini, 207 per 1,15 ya, dikali 1/15. Dengan 115 itu 1,15 adalah 115 kali 0,01 gitu. 0,01 dikali 0,01 ya, benar, kali 0,01. 0,01 itu 100, jadi bisa ditulis sebagai 207 per 100. Oke. Ya udah. Nah, ini kita breakdown aja angkanya. Jadi supaya gampang, 15 itu 3 kali 5 ya. 115 itu 23 kali 5 ya. 5 kali 23 gitu ya. Bener kan ya? 20 kali 5 100, 115. 100 itu berapa sih? 100 itu 2 kali 5 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 Nah, 207 ini nih berapa ya? 207 itu paling dekat adalah ke 17, 27 180 tambah 27 gitu ya. 80 tambah 27 itu artinya adalah 80 tambah 27 ini 9 gitu ya. 27 itu 9 kali 3, ini 9 kali 20 ya kan. Jadi ini 9 kali 23. 9 ini adalah ya 3 kali 3 lah ya, boleh 3 kali 3. Nah,
ini coret, 23 coret, 5 coret, 5 coret. Sisa kita punya 3 kali 2 kali 2, jadi adalah 12. Jawabannya adalah B gitu. Oke. Ya bolehlah, ini bolehlah. Susah ya, sebenarnya bukan susah ngitungnya, bukan susah soalnya gitu ya, tapi susah ngitungnya karena ini tadi nggak boleh pakai kalkulator. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih di sini problem solving, fraction decimal percent hard. Ya, lagi-lagi kita tanya nih, hard, apakah betul dia hard gitu kan. Oke, langsung aja. If m is greater than 0 and x is m% of y, ya, m% of y, then in terms of m, y is what percent of x. Oke, lumayan ribet soalnya, ribet. Jawabannya sih harusnya enggak. Jadi x adalah m% of y gitu ya, jadi m% dikali y sama dengan x gitu kan. In terms of m ya, which is m itu sebenarnya kan m plus 100 gitu lah ya, susah kan. In terms of m, y is what percent of x. Kita putar deh, set gitu. Jadi sini ya, y sama dengan 100 per m dikali x. Nah, what percent of x? Pertanyaannya adalah what percent of x. Jadi yang dicari itu wattnya, watt. Nah, ngerti nggak? Nah, jadi kalau tadi di sini tuh x sama dengan m% of y, gitu ya. Sekarang yang ditanya tuh y, what percent of x. Jadi kita harus membuat ini menjadi berapa persen dari x gitu ya. Jawabannya, kalau tadi kita mengkonvert dari persen menjadi bilangan pecahan ini dibagi 100, ya maka ketika kita mau mengubah bilangan biasa pecahan ini jadi persen, ya kita kali 100. Jadi di sini hati-hati ya, jebakan nih. Kalau nggak hati-hati langsung aja jawabnya yang ini gitu kan, langsung dibalik aja gitu, atau yang ini. Jadi jawabannya 10.000 per m%. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, cukup mudah, hanya ya harus hati-hati dengan jebakannya aja lah gitu ya. Oke, jadi kita sudah bahas 3 soal tadi ya. Satu adalah ini tentang royalti, jadi yang ditanya tuh persen penurunan gitu ya. Ya rumusnya general yang ini ya, angka awal gitu ya, angka awal x0 kurang angka akhir per angka akhir ya, gitu. Persen penurunan gitu, persen decrease gitu ya, turun gitu, panah ke bawah. Jawabannya yang ini C. Lalu kita punya ini price of lunch for 15 people excluding gratuity, kita dapat jawabannya B ya, 12%. Nggak susah, cuman pecahannya ini aja, ngitung tanpa kalkulator. Terus kita punya ini percent of Y, cuma perlu hati-hati aja nih agar nggak kebalik di sininya. Oke, stay tune untuk video-video lain. Thanks for watching. Kalau ada komen atau
masukan atau request soal, silakan aja. Bye bye.